Di NLP itu ilmunya bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Jadi bukan cuman buat terapi, buat meningkatkan percaya diri, bukan cuman itu. Bahkan juga bisa digunakan untuk memperbaiki hubungan kita dengan orang lain, untuk memperbaiki keterampilan komunikasi kita agar saat kita bicara orang tuh orang itu ngerti apa yang kita bicarakan. Kok bisa kayak gitu? Karena sekali lagi NLP itu belajar cara kerja pikiran. Bukan cuma cara kerja pikiran kita, tapi juga cara kerja pikiran orang lain. Karena pada dasarnya semua manusia memiliki cara kerja pikiran yang sama, itu menurut NLP. Hanya perbedaannya adalah di struktur pikirannya. Contoh misalnya di NLP ada yang namanya modalitas. Modalitas itu adalah cara kita atau bentuk isi pikiran ya saat kita mempersepsi realitas. Contoh Bapak Ibu, saya misalnya mendengarkan suara petir, dar gitu kan. Nah ketika suara petir itu kan adanya di luar diri kita. Nah lalu terdengar melalui panca indera pendengaran. Saya misalnya tadi saya kan dengerin petir ya. Terdengar tuh di panca indera masuk ke dalam pikiran. Nah suara petir yang tadinya ada di luar ketika didengarkan oleh telinga saya, lalu ditransfer ke dalam pikiran saya, maka saya bisa memutar ulang suara petir itu kan di dalam pikiran. Suara petir yang ada di dalam pikiran saya itu bisa jadi sudah berbeda dengan suara petir yang ada di luar sana tadi. Kenapa? Karena dalam prosesnya udah ada yang namanya filterisasi. Kemudian ketika sudah masuk ke dalam pikiran saya, itu nanti strukturnya seperti apa ya, atau namanya subsistemnya seperti apa, submodalitasnya seperti apa. Bisa jadi suaranya ketika sudah masuk ke pikiran saya menjadi lebih kecil dibanding suara aslinya, atau menjadi lebih besar dibanding suara aslinya. Atau saat sudah berpindah ke dalam memori pikiran saya, suara itu mungkin terdengar di belakang, terdengar di depan, terdengar di kanan, terdengar di kiri. Itu namanya struktur. Jadi kita bisa mendengarkan suara petir yang sama, tapi begitu udah masuk ke dalam pikiran kita, hasilnya bisa beda-beda. Ini yang menyebabkan kenapa ada orang yang fobia misalnya. Ada orang fobia balon, ada orang yang biasa aja sama balon gas maksudnya gitu kan. Ya padahal balon gas yang dilihat sama, tapi bagi orang yang fobia, dia takut bukan sama balon gasnya, tapi sama balon gas yang ada di dalam pikirannya. Ya, mungkin suaranya terlampau besar ketika balon itu meledak, ya kan? Mungkin terasa menakutkan, mungkin horor karena apa? Udah dibumbui dengan pengalaman dia di masa lalu. Jadi, memori yang terkait dengan balon itu sudah berbeda saat masuk ke dalam pikiran, gitu ya. Atau ada dua orang yang berbeda, misalnya dua orang pria melihat satu orang wanita cantik, bagi pria yang satu cantik, bagi pria yang lain nggak terlalu cantik. Kenapa? Karena struktur pikirannya berbeda. Oke? Nah, NLP itu belajar tentang struktur yang ada di dalam pikiran kita. Sehingga ketika strukturnya berubah, maka akan berubah pula sensasinya. Jadi, contoh yang tadi itu ya, ada dua orang pria melihat satu wanita, bagi yang satu cantik, bagi yang lain nggak cantik. Ngobrol lah nih ya, yang merasa itu nggak cantik dan yang merasa itu cantik. Cantiknya tuh apanya? Menurut kamu, persepsi kamu apa cantiknya? Ceritalah ya, gambarannya di dalam pikiran apa dan lain sebagainya lah kurang lebih. Nah kemudian orang yang merasa dia nggak cantik itu bisa dirubah struktur pikirannya, di remap namanya ya, agar sesuai dengan yang dilihat cantik oleh yang satunya. Nah kedua orang ini bisa saling menyesuaikan isi pikirannya agar bisa melihat sesuatu dengan persepsi yang sama. Gitu. Ini tekniknya namanya edit submodality. Jadi strukturnya bisa dirubah-rubah, bisa diedit di dalam pikiran. Efektif sekali ketika dipraktekkan di ruang konsultasi, di ruang terapi misalnya. Kenapa ada orang yang pede bicara depan umum, ada orang yang gak pede bicara depan umum? Ya udah, tinggal pelajari aja struktur dari keduanya. Yang pede isi pikirannya gimana sih? Gambarannya, filmnya, suaranya, aromanya disesuaikan dengan yang nggak pede. Yang nggak pede diedit agar sesuai dengan yang pede, sehingga hasilnya sama-sama pede. Nah ini tekniknya namanya adalah edit submodality. Seru Bapak Ibu yang berbahagia gitu ya. Karena di dalam NLP ada satu prinsip di mana ketika orang bisa mencapai sesuatu, kita pun bisa mencapai hal yang sama, asalkan kita memiliki pola pikir yang sama,
kita memiliki struktur yang sama. Nah, kalau Anda ingin belajar teknik edit modality atau NLP secara keseluruhan, teknik-tekniknya seru-seru ya. Insya Allah hari Sabtu besok nih, tinggal berapa hari lagi kita adakan trainingnya dan dibuka terbatas. Mungkin cuma buat 10 orang atau maksimal 15 orang saja, agar betul-betul kita pandu secara efektif gitu ya di dalam pelatihan tersebut. Ya langsung join, minta informasinya, komen aja di grup, mau Kang informasinya, ya nanti kita kasih kirim informasi lengkapnya. Ini baru satu teknik yang akan kita bahas. Kita akan bahas teknik yang lain di video berikutnya.